Doa penutup akan dibawakan oleh adik Laura dari Paroki Maria Tak Bernoda, Tanggul. Pasti ada berkat akan dibawakan oleh Romo Jeki adalah formator Tahun Rohani Kesucian Tangan. Sudah siap mengikuti kami minggu ini? Siap. Oke, kalau itu mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. kami, jumpa dengan saya Selin dari Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Tanggul. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur atas hari baru. Engkau memelihara dan menjaga selalu. Dari mara dan bahaya, kami Engkau jauhkan. Kini kami hendak mendalami pengajaran-Mu. Bantulah kami untuk membuka hati dan pikiran, agar kami selalu dituntun melalui jalan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan sabda Tuhan. Salam jumpa adik-adik sekami dimanapun kalian berada. Pernahkah kalian mengalami kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran di dalam kehidupan kalian? Situasi yang seperti kalian alami itulah yang juga dialami oleh para rasul saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus sedang berlayar atau menyeberang. Saat itu terjadi angin tofan yang luar biasa dan mereka merasa takut dan cemas kalau-kalau perahu yang mereka naiki tenggelam atau terbalik. Maka dari itu mereka sesegera mungkin membangunkan Tuhan Yesus untuk segera menolong mereka, untuk membantu mereka mengatasi segala ketakutan yang ada di dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan Yesus segera bangun dan segera menghardai angin tofan itu, dan angin tofan itu menjadi reda. Suasana kembali menjadi tenang. Dan para rasul serta murid-murid Kristus yang hadir pada saat itu kembali mengalami kedamaian dan ketenangan. Kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh para rasul dan para murid Yesus juga kerap kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga kerap kali seperti para rasul dan para murid-murid Yesus yang kerap kali ragu-ragu dan tidak yakin akan kuasa Tuhan yang senantiasa menemani dan akan senantiasa siap untuk membantu kehidupan kita. Tuhan Yesus ada di situ bukan berarti dia tidak peduli meskipun saat itu Tuhan Yesus sedang tidur. Tuhan Yesus tahu apa yang harus dia lakukan untuk menolong dan menyelamatkan para muridnya. Tetapi karena kecemasan dan ketakutan yang luar biasa yang dihadapi oleh para rasul, mereka tidak menyadari bahwa kuasa Tuhan Yesus melampaui segala sesuatu. Nah,
Maka dalam bacaan Injil hari ini kita bersama-sama diundang dan diajak Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang senantiasa percaya, orang yang senantiasa yakin akan pertolongan dan bantuan dari Tuhan Yesus. Meskipun kadangkala seakan-akan seperti Tuhan tidak peduli sama persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kerap kali kadang mungkin kita merasa Tuhan Yesus kayak seakan-akan acuh dengan situasi sulit yang kita hadapi. Nah, itu kan pikiran kita yang mengatakan demikian. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan umatnya. Melainkan Tuhan Yesus akan senantiasa membantu dan menolong setiap umatnya yang merindukan bantuannya. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita dan sangat mencintai seluruh umatnya. Maka dari itu, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan umatnya mengalami kebinasaan, tidak akan pernah membuat umatnya mengalami kesusahan. Nah, maka Tuhan Yesus akan senantiasa mencari cara untuk menolong dan membantu setiap orang yang membutuhkan bantuannya. Kita hanya perlu yakin dan percaya. Maka pelajaran dari kitab suci pada hari ini adalah mengajak kita menjadi pribadi yang yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Karena keyakinan akan pertolongan Tuhan itulah yang membuat hati kita menjadi tenang dan damai. Kenapa kok kita kerap kali merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir? Karena sesungguhnya kita tidak yakin dan percaya akan pertolongan dan bantuan Tuhan, atau tidak yakin dan percaya dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Maka dari itu, dengan keyakinan dan kepercayaan itulah kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih tenang, pribadi yang jauh lebih percaya, dan pribadi yang senantiasa mampu menghadapi setiap persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya, adik-adik sekalian, jangan pernah merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berani, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang senantiasa punya keyakinan dan kepercayaan bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Kan kita pernah mendengar lagu ya, bahwa Allah itu besar, kuat dan kuasa. Nah, karena Allah besar, kuat dan kuasa, maka segala persoalan dan kesulitan yang kita hadapi di dunia ini tidak akan menjadi masalah. Asalkan kita selalu percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Semoga adik-adik sekalian dengan bacaan Injil hari ini senantiasa menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang senantiasa percaya akan penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, nama aku Keiko dari Paroki Kristus Raja Genteng. Saya mau membacakan ayat emas Injil hari ini. Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ayo ulangi lagi. Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Gampang kan? Ayo kita ulangi bersama-sama. Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Terima kasih, berkat dalam. Dadah. Halo teman-teman sekami, jumpa dengan saya Laura dari Paroki Santa Maria Tak Bernada Tangguh. Sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita berdoa dulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, ungkapan syukur kami lambungkan padamu. Engkau telah menganugerahi kami gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bantulah kami untuk selalu setia kepadamu melalui gerejamu. Kami mohon pendampingan darimu supaya seluruh muridmu bersatu menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Akhirnya, kami mohon berkat-Mu untuk para pendamping kami yang setia mengantar kami kepadamu. Kami juga mohon perlindungan dan berkat-Mu untuk teman dan sahabat yang kesulitan hadir dalam kesempatan ini.
Lindungilah pula teman kami yang hidup sendiri dalam sepi. Demi Kristus sahabat kami, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik yang terkasih, tidak terasa bahwa sesaat lagi kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ayo kita bersama-sama memohonkan rahmat dan berkat Tuhan agar kita senantiasa menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, dan senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian, para orang tua, para pembina, dan sanak keluarga kita senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo adik-adik, semangat yuk, sama menjamu. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, gelangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Wah, seru sekali acara